Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema mengatasi pertengkaran, iri hati, dan perkataan buruk. Mengatasi pertengkaran, iri hati, dan perkataan buruk dari Yakobus pasal 4 ayat 1-12. Yakobus 4 ayat 1-12. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Mengatasi pertengkaran, iri hati, dan perkataan buruk. Bahwa dalam dunia ini ada banyak pertengkaran bukanlah hal yang mengherankan. Tetapi Yakobus di sini bicara mengenai pertengkaran dalam jemaat, di antara orang Kristen. Dia pakai istilah di antara kamu. Yakobus menggambarkan situasi jemaat dengan sangat realistis, bertengkar, berkelahi, membunuh, dan iri hati. Yang dimaksudkan dengan membunuh di sini adalah pengertian membunuh dengan kata-kata. Kemungkinan mereka beranggapan bahwa pertengkaran mereka adalah demi kebenaran dan adalah penting, tetapi Yakobus mempertanyakan motivasi mereka yang terdalam. Allah melihat motivasi mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu pribadi mereka. Pertengkaran juga sudah dimulai di antara para murid. Kita baca Matius 20 ayat 20. Dan juga di jemaat mula-mula kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 1 ada perselisihan. Juga jemaat di Korintus saling menyerang dan bahkan saling menuduh sampai kepada jenjang pengadilan. 1 Korintus 6. Jemaat di Galatia digambarkan sebagai saling menggigit dan menelan. Galatia 5 ayat 15. Juga dalam jemaat yang teladan pun seperti di Filipi ada pertikaian antara dua wanita. Dan dalam surat Yakobus ini nyata terlihat bahwa ada banyak anggota jemaat yang memiliki persoalan dengan perselisihan. Hampir dapat dikatakan bahwa sayangnya pada masa kini pun pertengkaran dalam jemaat adalah keadaan yang biasa. Sedangkan damai dalam jemaat adalah hal yang luar biasa. Padahal harusnya sebaliknya, damai yang merupakan hal yang biasa. Yang dimaksudkan dengan kata polemos di sini adalah segala jenis pertengkaran, dimulai dengan berbicara negatif terhadap seorang lain sampai kepada saling memukul. Kata yang kedua juga kata mahai, menunjuk kepada segala jenis pertengkaran yang kecil, misalnya rebutan permen di sekolah misalnya, sampai kepada pertikaian global yang menggunakan senjata-senjata yang paling modern. Artinya dengan istilah polemos dan istilah mahai digambarkan segala jenis pertengkaran yang ada, perselisihan yang ada, baik kecil maupun besar. Semua dirangkum dalam dua istilah ini, polemos
dan mahai. Dalam bagian firman Tuhan ini ada dua bagian besar. Bagian pertama yaitu penyebab-penyebab pertengkaran, ayat pertama sampai ayat 4. Dan kedua yaitu cara mengatasi pertengkaran, iri hati dan perkataan buruk, ayat 5 sampai ayat 12. Kita akan lihat bagian pertama dulu, yaitu penyebab-penyebab pertengkaran. Di sini digambarkan pertengkaran terjadi karena anggota jemaat atau warga jemaat atau orang Kristen mengganti Roh Kudus sebagai kemudi kehidupan, dan diganti kemudian kemudi itu dengan keinginan diri sendiri, yaitu iri hati, hawa nafsu pribadi, dan juga persahabatan dengan dunia. Sehingga akhirnya kehidupan orang Kristen kelihatannya di luar lahiriahnya Kristen atau rohani, tapi sebenarnya adalah ateis praktis karena sudah tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus, tapi dikuasai oleh roh iri hati, hawa nafsu pribadi, dan juga oleh persahabatan dengan dunia. Yang pertama yaitu keinginan diri sendiri, penyebab pertama, iri hati, ayat 2. Berkaitan juga dengan hukum yang ke-10, di mana dikatakan, janganlah kamu mengingini, karena peperangan terjadi dalam diri manusia sendiri. Keinginan itu terjadi karena pikiran manusia, tapi kemudian tidak berhenti pada pemikiran, tapi kemudian menjadi tindakan nyata dengan iri hati, membunuh dengan kata-kata, bertengkar, berkelahi, bisa bersifat kasar dan brutal, tapi juga bisa bersifat halus, tapi sebetulnya menjatuhkan, dan kemudian juga menjelekkan orang lain, dan juga kemudian bersifat negatif kepada orang lain, dan semua itu ditutupi dengan topeng rohani, bahkan juga dengan alasan untuk mau menekankan kebenaran. Maka di sini Yakobus mengingatkan orang-orang percaya untuk sungguh-sungguh mereka sadar bahwa keinginan diri sendiri mereka, hawa nafsu mereka, dan juga persahabatan dengan dunia akan sangat membahayakan dan bisa menjadi penghalang besar untuk kita mencapai damai dalam diri kita sendiri dan juga damai dengan orang lain. Yang kedua juga dikatakan bahwa selain keinginan diri sendiri, iri hati, juga ada hawa nafsu pribadi. Nah, hawa nafsu pribadi, keinginan yang sedemikian kuat dalam diri kita sendiri, akhirnya kita menginginkan agar Tuhan merestui apa yang kita inginkan. Kita mau supaya Tuhan memberkati apa yang merupakan rencana kita. Jadi bukan Allah, bukan Tuhan yang menentukan, tapi kita yang mau menentukan segala sesuatu sendiri. Padahal Allah mau mengajar kita supaya kita mengasihi apa yang Dia kasihi. Dia mau mengajar kita supaya kita lakukan apa yang baik menurut Allah bagi kita. Allah mau supaya kita memperoleh kebahagiaan, sukacita, kesenangan, dan juga memperoleh kedamaian dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengikuti kehendaknya, harus mengikuti apa yang sesuai dengan maksud rencananya, sehingga kita dapat menikmati sungguh-sungguh. Makanya Galatia 5 ayat 24 juga mengatakan bahwa kita harus menyalibkan diri kita sendiri, dan juga keinginan kita, hawa nafsu kita, baru kita bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka kalau kehidupan kita dikuasai oleh keinginan diri sendiri dan juga hawa nafsu, maka akan ditandai dengan ketidakpuasan, menginginkan tetapi tidak mendapatkan, akhirnya membunuh dengan kata-kata, iri hati, berkelahi, dan akhirnya doa-doa kita juga tidak berhasil atau mencapai tujuannya, tidak akan digenapi dan juga dikabulkan karena kita tidak berdoa dengan motivasi yang murni. Yang ketiga dikatakan bahwa penyebab pertengkaran adalah persahabatan dengan dunia dalam ayat 3. Persahabatan dengan dunia artinya bahwa orang percaya telah meninggalkan Tuhan dan bersahabat dengan dunia. Dalam bahasa penyanyi lama, yaitu telah berzinah. Artinya berzinah secara gambaran bahwa lebih mengasihi dunia dan orientasi pada dunia daripada mengasihi Allah. Dan ini semua adalah hal-hal yang kemudian menyebabkan pertengkaran dalam jemaat dan juga antara orang percaya, dan juga sekaligus jelas-jelas menyedihkan hati Tuhan. Karena persahabatan dengan dunia membuat kita menjadi musuh Allah. Kita baca dalam Matius 6 ayat 24, 1 Yohanes 3:15. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mengasihi dunia dan sekaligus mengasihi Allah. Karena dunia di sini adalah dunia yang berdosa, dunia yang dikuasai iblis, dan dunia yang tidak mau menuruti kehendak Allah. Pada saat manusia bersahabat dengan dunia ini, dengan pola pikir ini, maka tentunya dia menjadi musuh Allah, bertentangan dengan kehendak Allah. Dan dari semua ini, maka muncullah perselisihan, pertengkaran, permasalahan dalam jemaat, dalam diri kita sendiri. Kita kehilangan damai dengan diri kita sendiri dan juga damai dengan orang lain, karena persoalan iri hati, keinginan diri sendiri, hawa nafsu pribadi, dan juga persahabatan
dengan dunia. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh memeriksa diri kita masing-masing, mengevaluasi sejauh mana kita telah dikuasai oleh iri hati, keinginan diri sendiri, hawa nafsu pribadi, persahabatan dengan dunia yang membuat kita kehilangan fokus, membuat kita kehilangan damai pribadi, dan akhirnya menjadi benih-benih pertengkaran, perselisihan, iri hati terhadap orang lain, sehingga akhirnya pola pikir kita secara perlahan-lahan mulai dikuasai oleh pemahaman roh dunia. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang peka terhadap suara Tuhan. Tidak mau dikuasai keinginan diri sendiri, iri hati. Tidak mau dikuasai hawa nafsu pribadi. Aku mau mencari kehendak Tuhan, mencari rencana Tuhan, dan juga tidak mau bersahabat dengan dunia. Aku mau bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan kerajaan Allah, nilai-nilai Allah. Dengan demikian maka kita bisa memperoleh benih-benih perdamaian dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Sama-sama kita sungguh-sungguh dari awal langsung menghancurkan, melawan segala jenis benih-benih pertengkaran, pertikaian, perselisihan berkaitan dengan iri hati, keinginan diri sendiri, hawa nafsu, dan persahabatan dengan dunia. Yang kedua adalah di sini cara mengatasi pertengkaran iri hati dan perkataan buruk, ayat 5 sampai ayat 12. Tadi digambarkan situasi yang memprihatinkan, tapi puji Tuhan bahwa Yakobus memberikan jalan keluar yang luar biasa di sini. Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan pertengkaran iri hati dan perkataan buruk. Dalam bagian pertama, dia menjelaskan dalam ayat 5 sampai ayat 6, yaitu kalau kita mau sungguh-sungguh bisa mengatasinya, kita pertama-tama harus memahami kehendak dan pemberian Allah. Memahami kehendak dan pemberian Allah. Itu ayat 5 sampai ayat 6. Apa yang merupakan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kerinduannya. Allah merindukan persahabatan dengan kita manusia. Allah telah memberikan rohnya kepada kita supaya kita bisa berhubungan dengan Dia, ada persekutuan dengan Tuhan. Dan kita pada saat kita meninggalkan Tuhan, pada saat kita berorientasi pada dunia, berarti kita sedang merusak persekutuan kita dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan Tuhan rindu agar Dia dapat bersekutu kembali dengan kita manusia. Ada kecemburuan yang positif dalam Tuhan, yaitu kecemburuan karena Dia rindu supaya bisa berhubungan dengan kita. Ini digambarkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 sampai 6. Ada kecemburuan Allah yang positif untuk mau merindukan kita supaya kita sungguh-sungguh hanya mengasihi Dia, hanya berorientasi kepada Dia, hanya fokus kepada Dia. Hal yang sama juga tergambarkan dalam perumpamaan anak yang terhilang, Lukas 15, di mana sang bapa Allah sendiri begitu merindukan dan tiap hari menantikan anaknya untuk pulang kembali. Begitulah Allah, Dia merindukan kita yang telah berdosa, kita yang telah meninggalkan Dia atau yang belum percaya, agar kita semua boleh berhubungan dan kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Allah adalah Allah yang merindukan kita kembali kepadanya, merindukan kita agar kita semua boleh bersekutu bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Dan selain juga bahwa Dia rindu untuk bersekutu dengan kita, Dia juga memberikan, itu yang kedua, Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Luar biasa sekali. Dalam ayat yang ke-6, Dia memberikan kasih karunia kepada kita. Jadi meskipun situasi kita penuh dosa, meskipun situasi kita tanpa harapan, meskipun kegelapan, kekelaman digambarkan sebelumnya dengan pertikaian, pertengkaran, perselisihan, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih besar dan jauh melebihi segala sesuatu bagi mereka yang mau merendahkan diri, bagi mereka yang mau bertobat, yang mau datang kembali kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Allah menyediakan segala sesuatu bagi orang yang mau merendahkan diri, datang kepadanya, mengaku dosanya, menyelesaikan masa lalunya. Maka Tuhan mau meninggikan kita, mau mengangkat kita, dan Dia mau sungguh-sungguh menerima kita. Maka kalau kita mau melawan perselisihan, mau mengatasi perselisihan, pertengkaran, iri hati dan perkataan yang buruk, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah ingin bersekutu dengan kita, dan sekaligus bahwa Dia memberikan kasih karunia kepada kita. Dan dengan demikian kita diisi oleh persekutuan dengan Allah, diisi dengan pemberian kasih karunia Allah, dan itu akan memampukan kita untuk bisa menghadapi segala jenis pertengkaran, iri hati, dan juga perkataan buruk. Yang bagian yang kedua yaitu adalah tindakan atau jawaban manusia. Ada jawaban tindakan manusia, ayat 7 sampai ayat 12. Cara mengatasinya tadi adalah Allah berkehendak, merindukan kita, memberikan kasih karunia-Nya. Sekarang yang kedua adalah jawaban daripada tindakan manusia
yaitu pertama yaitu berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah ayat 7 sampai ayat 10. Sini gambarkan jalan keluar yang utama untuk mengatasi semua jenis perselisihan, pertengkaran, iri hati, perkataan buruk. Pertama-tama adalah kembali berdamai dengan Allah. Berarti kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sungguh-sungguh katakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan kita, penguasa kehidupan kita. Dan kemudian juga dikatakan untuk melawan iblis. Sadar akan pencobaan iblis yang ingin merusak kehidupan kita, ingin merusak hubungan dengan Tuhan, ingin merusak hubungan dengan sesama kita, yang ingin merusak kedamaian dalam diri kita. Dan kemudian juga sangat penting, kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah digambarkan di sini berarti selalu berada dalam hubungan dengan Allah. Pada saat kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah, kita sadar akan pencobaan iblis, melawan iblis dengan kuasa Yesus. Dia akan lari daripada kita. Itu berarti bahwa dia tidak dapat menjatuhkan kita. Kita tidak dapat dijatuhkan oleh iblis. Iblis akan menyerang kita lagi, tapi dia tidak mungkin menjatuhkan kita karena kita berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Maka di sini digambarkan bahwa tindakan kita yang pertama yaitu berdamai dengan Allah ayat 7 sampai ayat 10. Sungguh-sungguh merendahkan diri. Kita melawan iblis dan kita mendekat kepada Allah dalam hubungan yang erat dengan Allah, dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita juga bertobat, artinya kita mentahirkan diri, artinya mengakui dosa kita. Sini digambarkan meratapi dosa dan meninggalkan perbuatan dosa. Dan semua itu akan membuat kita ada damai dengan Allah dan sekaligus ada damai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita mempunyai perspektif, cara pandang yang baru menghadapi persoalan dalam dunia ini, sekaligus dalam kita menghadapi sesama kita. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita di bawah kuasa kemudi Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang menguasai kita, supaya kita mengalami damai dalam diri kita, dimampukan juga untuk berdamai dengan orang lain. Kita juga sungguh-sungguh melawan iblis dengan kuasa Yesus, menyadari akan bahaya ancaman pencobaan iblis dan melawannya dengan kuasa Yesus. Kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah dalam hubungan doa, dalam persekutuan dengannya. Dan kita sungguh-sungguh bertobat, mentahirkan tangan kita dari dosa, mengakui dosa kita, dan sungguh-sungguh bersyukur bahwa pada Yesus ada pengampunan dosa, ada pemulihan dosa. Kita meratapi dosa kita, sekaligus membawanya kepada Tuhan, dan kita akan memperoleh pengampunan daripadanya. Dan di bagian terakhir, Yakobus memberikan sebuah anjuran yang sangat praktis, yaitu meninggalkan perkataan buruk pada sesama. Meninggalkan perkataan buruk pada sesama. Ayat 11 sampai ayat 12. Kita telah menerima damai daripada Tuhan dengan kita merendahkan diri, melawan iblis, mendekat kepada Allah, mentahirkan diri, kita meroleh damai daripada Allah. Sekarang adalah hal yang sangat praktis, yaitu meninggalkan perkataan buruk pada sesama. Ayat 11 dan ayat 12. Di sini kata fitnah kurang tepat sebenarnya, karena lebih tepat yaitu kata mengatakan hal yang tidak baik secara lebih luas. Artinya terlepas daripada benar atau salah, jangan mengatakan hal yang tidak baik. Artinya positifnya mengatakan hal yang baik, yang positif, yang membangun, yang mendukung, yang memberikan motivasi, yang menolong orang lain. Artinya sungguh-sungguh semua jenis perkataan yang buruk kepada sesama harus sungguh-sungguh ditinggalkan. Ini sesuai juga dengan pengajaran Paulus di 2 Korintus 12 ayat 20, juga di 1 Petrus 2 ayat 12 dan 3 ayat 16. Artinya semua pembicaraan yang negatif, yang hanya merusak hubungan dalam jemaat, harus ditinggalkan. Dan juga kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi sesama kita dan juga sesama orang percaya. Hanya Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh meninggalkan semua jenis perkataan yang buruk. Hanya mengatakan hal-hal yang sungguh-sungguh membangun, menolong, memotivasi orang lain dalam hubungan dengan Tuhan, agar ada sungguh-sungguh ada damai, ada kebersamaan yang baik di tengah-tengah jemaat-jemaat kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh menyadari berbagai penyebab daripada pertengkaran, meninggalkan keinginan diri sendiri, iri hati, hawa nafsu pribadi, persahabatan dengan dunia. Kita sungguh-sungguh memahami kehendak dan pemberian Allah, bahwa Allah rindu bersekutu dengan kita, bahwa Dia sungguh-sungguh rindu memiliki hubungan dengan kita, dan Dia telah memberikan kasih karunia yang luar biasa kepada kita. Dan juga kita menjawab kebaikan Tuhan, kasih karunia Allah
dengan sungguh-sungguh kita merendahkan diri, kita berdamai dengan Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita melawan iblis, kita mendekat kepada Allah, kita bertobat daripada dosa-dosa kita, dan kita sungguh-sungguh meninggalkan perkataan yang buruk pada sesama kita, maka kita akan mengalami suasana yang positif, suasana yang penuh berkat, suasana yang memulihkan, baik dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, maupun dalam jemaat-jemaat kita. Mari sama-sama kita mengatasi pertengkaran, iri hati, dan perkataan buruk dengan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.